semuanya, materi kita kali ini yaitu melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu kali ini kita akan membahas pengertian dari reformasi dan penyebab-penyebab hingga terjadinya masa reformasi. Nah, sebagai intinya bahwa reformasi itu adalah perubahan. Mengapa dilakukan perubahan? Tentu dilakukan perubahan karena kehidupan politik pada sebelumnya, yaitu pada masa Orde Baru itu belum dikatakan maksimal ataupun belum dikatakan bagus. Nah, jadi perlu adanya perubahan. Nah, jadi apa pengertian reformasi? Reformasi itu merupakan suatu perubahan tatanan perkehidupan lama dengan tatanan perkehidupan baru secara hukum menuju ke arah perbaikan. Reformasi dimulai pada tahun 1998 dengan tujuan yaitu mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Nah, faktor penyebab muncul reformasi. Nah, faktor utama penyebab muncul reformasi itu adalah ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Nah, jadi ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya reformasi, yaitu krisis politik, krisis hukum, ekonomi, dan kepercayaan. Nah, yang pertama itu adalah krisis politik. Nah, dikatakan krisis politik bahwa pada masa Orde Baru, demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Nah, pemerintah Orde Baru selalu melakukan interferensi terhadap kehidupan internal partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya, yang artinya bahwa Orde Baru itu sangat membatasi kebebasan dari partai politik. Nah, pemerintah Orde Baru sangat represif yang ditandai adanya tekanan yang kuat terhadap pihak oposisi dan orang-orang yang berpikir kritis. Jadi orang-orang yang berpikir kritis itu sangat dibatasi. Dan juga pihak oposisi ataupun pihak lawan dari partai Orde Baru pada masa itu mereka sangat represif. Nah, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan ataupun nepotisme. Nah, itulah yang terjadi pada kehidupan politik pada masa Orde Baru. Nah, kemudian yang kedua, krisis hukum. Nah, pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Nah, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945 pasal 24. Kekuasaan kehakiman lebih banyak menjadi pelayanan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Hal ini disebabkan karena kekuasaan lembaga kepresidenan sangat dominan. Akibatnya, fungsi kontrol yang dijalankan oleh DPR dan MA tidak didapat berfungsi dengan baik. Sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi pada masa Orde Baru itu sangat banyak ditemui praktik KKN, itu intinya. Kemudian yang ketiga, krisis ekonomi. Seperti yang kita ketahui pada Juli 1996 di Asia Tenggara khususnya itu sudah terjadi krisis moneter. Nah, Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling buruk. Hal tersebut dikarenakan rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia. Nah, yang disebabkan apa? Yaitu tadi sudah dikatakan praktek KKN dan monopoli ekonomi banyak mewarnai pembangunan Indonesia yang telah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Akibatnya banyak bank beku operasi ataupun BBO. Usaha kecil dan menengah ataupun UKM itu banyak yang bangkrut ataupun gulung tikar. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Harga sembako melambung tinggi, bahkan sempat mengalami kelangkaan. Itulah yang terjadi pada bidang ekonomi. Nah, yang menyebabkan Indonesia itu sangat rapuh sekali pondasi perekonomian. Kemudian yang keempat adalah krisis kepercayaan. Nah, seperti yang kita ketahui, sikap pemerintahan Orde Baru itu sangatlah otoriter, tertutup dan tidak demokratis. Nah, padahal Indonesia pada masa itu sudah dikenal sebagai negara yang demokrasi. Tetapi pada kenyataannya pada masa Orde Baru ataupun kepemimpinan Presiden Soeharto,
sangatlah otoriter, tertutup dan tidak demokrasi. Nah, serta merebaknya KKN menimbulkan krisis kepercayaan di dalam masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, karena pemerintahan dari Orde Baru itu sangatlah otoriter ataupun ketat, itu tertutup dan tidak demokrasi, dan juga banyak itu yang dilakukan praktek KKN, sehingga rakyat Indonesia semakin banyak yang membenci Presiden Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa presiden kita saat itu adalah Presiden Soeharto. Nah, tentu kalian sudah banyak mendengar bagaimana pemerintahan di masa Presiden Soeharto, yang khususnya bahwa kehidupan politik ataupun kehidupan bermassa, media massa ataupun demo itu tidak diizinkan ataupun sangat dibatasi, tidak seperti sekarang ini. Itulah yang mengakibatkan rakyat itu mengalami krisis kepercayaan terhadap presiden pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, yang bagian B, kronologi reformasi. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu. Nah, tetapi kita ulang kembali bahwa pada tanggal 10 Mei 1998 rakyat Indonesia tidak puas terhadap hasil pemilu. Kenapa? Karena yang sudah dilakukan hasil pemilu, tetapi Presiden Soeharto terpilih kembali. Nah, jadi rakyat Indonesia tidak puas dengan hasil pemilu pada masa itu. Nah, tuntutan mundurnya Presiden Soeharto itulah menjadi agenda nasional pergerakan mahasiswa pada masa itu. Jadi banyak sekali demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada masa itu, tujuannya yaitu agenda reformasi. Salah satunya adalah menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Jadi bisa dilihat pada slide ini ada 6 yang menyebabkan ataupun agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Mengapa? Karena pada masa Orde Baru itu adalah presidennya Soeharto. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang maksudnya pada poin kedua ini, Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar ini 1945 ini harus dilakukan amandemen ataupun perubahan. Kemudian yang ketiga itu penghapusan dui fungsi ABRI. Nah, pada masa Orde Baru seperti yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari ABRI itu tidak hanya menjaga keamanan dan ketentraman Republik Indonesia, tetapi mereka itu terjun ke dalam dunia politik. Nah, jadi agenda yang ketiga itu harus dihapuskan dua fungsi ABRI ini tadi. Nah, 2 fungsi ABRI. Nah, yang keempat adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang keenam adalah pemerintah yang bersih dari KKN. Karena pada masa Orde Baru itu sangat banyak praktik KKN. Nah, tuntutan gerakan reformasi mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 ketika aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi tragedi Trisakti. Nah, dalam peristiwa itu 4 orang mahasiswa tewas. Bisa nanti dicari dalam buku kita, ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi Trisakti. Nah, pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan selama 2 hari berturut-turut. Nah, kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda menjadi sasaran amuk massa berupa pembakaran dan penjarahan. Nah, kemudian berikutnya pasca peristiwa Trisakti, mahasiswa mengepung dan menduduki gedung DPR ataupun MPR Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka Jakarta setelah 32 tahun, 7 bulan, dan 3 minggu masa kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian digantikan oleh Wakil Presiden pada masa itu adalah B.J. Habibie. Itulah yang menjadi kronologi reformasi. Itulah awal dari munculnya reformasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apabila masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Nah, jangan lupa sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Persiapkan dirinya baik-baik. Nah, pembahasan-pembahasan materi yang sudah saya berikan itu tetap diulang-ulang kembali agar kalian bisa menjawab soal nantinya. Nah, sekian dan terima kasih.